Oke, kita mulai ya teman-teman. Mohon maaf ada gangguan teknis, jadi ada pantat tadi masuk. Jadi, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita masuk ke hari ke-9. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, bahagia. Ya, semoga buat teman-teman yang di seluruh Indonesia juga yang nonton live ini, saya ucapkan selamat pagi. Kalau yang di wilayah Indonesia Tengah beda 1 jam, jadi taruhlah kita start jam setengah 9, jam 9 di sana udah jam 10 ya. Nah, untuk Papua beda 2 jam dari Jakarta, jadi udah jam 11-an gitu. Ya kalau yang di Korea beda 5 jam, jadi udah siang di Korea sana. Udah ya, udah makan siang sekarang. Cuma kalau yang di Arab Saudi beda 7 jam, 7-6 jam lebih pagi. Jadi kalau di sini jam 9, di Arab kurangi 6, berarti jam 3 pagi. Tapi kalau di Arab Mekah itu jam 4 tuh orang udah bangun, udah mandi, udah siap-siap sholat subuh. Ya yang kangen dari Arab, kenapa? Orang sholat subuh itu kayak mau ke pasar, berduyun-duyun. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas sekilas materi hari ke-8 tentang timing posting. Jadi foto video yang sudah kita hasilkan itu kita posting dengan jam-jam yang namanya jam prime time. Jadi jam orang melakukan ya, bahkan ya memang dia ada waktu khusus untuk selain istirahat dia pegang HP. Karena sekarang tuh HP udah kayak nyawa kedua, baik itu anak-anak, remaja, emak-emak, bahkan mertua saya pun sekarang udah punya Facebook. Update terakhir ya nggak apa-apa, yang penting jangan keganjenan lah, maksudnya kalau mau buat jualan sih nggak apa-apa. Jadi sekarang udah Facebook, Instagram itu udah dipunyai seluruh makhluk hidup di dunia ini. Ya kalau ada yang belum tahu ya harus segeralah, karena kita udah memang eranya teknologi ya. Tapi memang banyak juga yang orang tuh nggak mau pakai teknologi sebenarnya, memang pusing. Karena memang semakin kita mengenal teknologi itu semakin hidup kita itu semakin complicated. Bahkan kalau saya ke Cina atau Korea itu orang tuh ya udah sama kayak orang Indonesia, ya sibuk dengan HP-nya masing-masing gitu. Makanya kalau saya udah biasa kalau lagi meeting HP tak matiin semua. Kalau selesai ngomong bicara baru saya main HP, istilahnya cek HP. Karena saya belajar menghargai orang. Saya paling nggak suka lagi ngomong orang kita tahu asik nonton HP. Jadi kalau memang kita mau ketemu, ngomong, ngobrol berapa, setengah jam ya sudah setengah jam, kita lupakan HP setengah jam. Kalau memang mau ketemu, ngobrol 1 jam, no HP. Tapi kalau memang udah mau ketemu, udah dia sibuk main HP, biasanya saya oke Pak, kayaknya Bapak juga lagi sibuk, pembicaraan kita akhiri aja Pak. Karena kenapa ya? Karena kita ngomong orang yang main HP sama aja, atau orang ngomong kita main HP nggak bisa, nggak sinkron. Nah ini namanya time posting. Jadi jam berapa sih yang pagi dan jam-jam yang memang bisa kita untuk posting? Ya pagi itu jam 2 sampai jam 7. Ini rata-rata mama sebelum jam 6 lah kalau udah bangun, rata-rata langsung bangun pegang HP. Nggak tahu lah dia scroll apa-apa. Ya saya kadang bingung, orang-orang yang nggak bisnis tuh ya juga sibuk main HP tuh. Main HP buat apa loh? Buat kepo buat apa itu? Padahal kadang sibuk, kita tawari bisnis, wah sibuk. Giliran main HP
mampu gitu. Sibuknya apa gitu. Makanya saya kadang bingung, mak ngaku sibuk, padahal setiap saat pegang HP juga. Jadi HP-nya itu belum dimaksimalkan untuk usaha, untuk bisnis gitu. Siang jam sekian, sore jam sekian, seperti ini. Nah, mahasiswi juga sama. Kalau mahasiswi itu ya dia ada jam-jam prime time-nya juga. Terus kelas pekerja. Tapi intinya yang paling bagus untuk posting tuh ya malam hari. Malam. Antara jam 8 ke atas. Makanya saya kalau nambahin yang 2 HP ini yang satu udah tembus 2000 pertemanan, yang satu 1700-an. Jadi saya tiap malam nyempetin untuk nge-add orang, karena memang secara organik itu HP-nya ada. Karena target seminggu ini saya harus selesai 5000 pertemanan untuk Facebook, baru setelah itu Instagram. Ya kenapa ya? Karena saya mau praktekin apa yang saya omongin di sini gitu. Jadi nanti buat admin ya minta tolong lah bantuannya. Kalau memang lagi senggang ya mulai dipraktekkan gitu loh, kayak Mbak Putri ya. Jadi jangan sampai nggak ada pekerjaan akhirnya malah bantu packing. Boleh lah packing, cuma kalau memang lagi suntuk ingin suasana bantu-bantu boleh. Cuma kan memang project kita kan mau nambah, mau main di market apa di online ini ya, apa yang sudah kita sepakati kita kerjain. Saya pun juga ngerjain, jadi saya nggak hanya ngemeng aja, saya juga melakukan gitu. Bahkan kalau tugas saya itu kan ya saya juga harus kadang nyari ide untuk gambar, video berikutnya. Jadi biasanya kalau kayak video kita udah mau habis, nanti aku mau buat giveaway lagi. Nah nanti tim editor ya info ke saya, Pak ini kayak video udah mau habis, nah, kita harus nyari bahan lagi. Ya sudah, nanti aku buat ibaratnya giveaway lagi, challenge apalagi kita buat. Tapi insya Allah kalau aku lihat sebenarnya kalau sampai saat ini masih banyak lah, masih ya video ya cukup ya. Nah, tinggal Pak Lenan ini yang harus ngejar gitu. Karena memang kita nggak, ibaratnya Mas Wahyu kan di Sidoarjo kan kita nggak bisa kontrol apa yang dia kerjain. Ya mau nggak mau kita harus yang ngerjain gitu. Jadi kayak Imolen official memang udah mau habis, ya ibaratnya kalau bisa tuh sudah ada stok minimal 3 sampai 7 video ke depan tuh. Jadi nggak ada kasus kayak kemarin nggak ada yang diposting, karena sebenarnya materi kita banyak banget sih. Ini belum punya materi gue. Materi kan hampir 9 juga ini, belum yang kemarin-kemarin ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan nggak ada yang diposting, ya cuma pengaturan jadwalnya aja itu. Ya, terus kita ada, kalau di Instagram kita ada penjadwalan otomatis. Kita bisa pakai software namanya OnlyPool. OnlyPool. Ini software otomatis. Jadi kita bisa posting, jadwal posting di feed dan story ini secara otomatis. Kita bisa upload foto 1-2, video atau slide. Nah, kalau slide itu isinya 10 foto, ya minimal di atas 3 lah. Ya memang kedepannya di Instagram kita itu fotonya memang harus rapi, seperti ini, dijejer, dilihat tuh rapi, jadi nggak berantakan gitu kan. Nah ini ya kita mau nggak mau harus mulai rapiin di Instagram kita. Bahkan kalau perlu nanti mulai buat gambar yang mungkin isinya itu 6 player. Nah, tapi kalau dipasang itu dia jadi satu gambar. Kemarin tim kayak Mas Faris sudah saya kasih ya contoh-contohnya Instagram.
Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan hari ke-9. Materinya tentang spamleg dan giveaway. Ya kalau teman-teman perhatiin materinya cuma itu aja. Cuma ya kadang itu nggak kita lakuin karena kita kurang disiplin gitu loh. Banyak orang itu udah tahu apa yang harus dilakuin tapi males ya lakuin yang itu. Itu yang terjadi lah. Jadi kayak giveaway, kita nanti akan bagi-bagi hadiah. Kenapa sih sering bagi-bagi hadiah? Yaitu menunjukkan citra kita ke orang bahwa kita itu bisnisnya sehat. Jadi kalau orang sering sedekah, insya Allah rezekinya sehat. Saya dulu terkenal sangat pelit gitu loh. Dulu giliran saya udah mulai belajar tentang, waktu itu aku diajari sama temanku tentang matematika sedekah. Kita geser sedikit lah. Ada yang pernah dengar ini matematika sedekah? Jadi di Al-Quran itu disebutkan jika kita bersedekah, Tuhan Allah akan ganti berapa? 10 kali lipat. Contohnya gimana Pak? Contohnya Anda ingin punya penghasilan 100 juta per bulan. Ada yang mau di sini? Penghasilan 100 juta per bulan? Mau gak? Mau. Yang teriak lah, mau gitu. Tahu gak caranya? Kalau mau, kalau kita mau buktiin benar gak omongannya Allah itu ibaratnya? Ya sedekah diganti 10 kali lipat. Ya kalau Anda punya pengen penghasilan 100 juta per bulan, Anda wajib sedekah dibagi 10%, berapa? 10 juta. Berani sedekah 10 juta? Berani. Kalau belum berani, Anda turunkan. Berarti jangan berharap kalau sedekah 10 juta nggak berani, jangan berharap punya penghasilan 100 juta. Jangan berharap. Anda turunkan lagi bagi 10. 10 juta dibagi 10 berapa? 1 juta. Berani nggak sedekah 1 juta? 1 juta masih beratan, bagi 10 lagi 100 ribu. Berani nggak sedekah 100 ribu? Nggak berani lagi, bagi 10 lagi 10 ribu. Jadi ini namanya matematika sedekah teman-teman. Kalau Anda mulai dari ini naik 10.000, sedekahnya naik 100.000, naik 1 juta, naik terus 10 juta. Alhamdulillah saya sudah melakukan yang ini tiap bulan. Beras 1 ton tiap awal bulan saya sudah bagi. 1 ton berapa? 1000 kilo. Kalau sekilo 10.000 kali 1000 berapa? Maafin aja coba. Ya ini alhamdulillah saya sudah melakukan. Tapi saya juga mulai dari kecil dulu mas. 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Kenapa? Karena kalau udah kita biasa seperti ini, itu udah bukan barang sesuatu hal yang berat. Gitu. Orang merasa berat itu karena jarang melakukan. Gitu. Contohnya kita nyapu. Ya biasa kita di rumah nggak nyapu, nggak pernah bantu orang tua. Di sini kita harus kerja nyapu. Ya awalnya berat, tapi kalau udah
setiap saat melakukan ya ringan aja sih. Karena nyapu itu apa? Bukan pekerjaan. Ya memang keseharian kita, bagian kita kayak kita mandi, gosok gigi, nyapu itu keseharian kita gitu. Jadi anggap aja nyapu itu kayak kita mandi gitu. Jadi kalau nggak nyapu itu kayak belum gosok gigi lah gitu. Wah, aku hari ini belum nyapu nih, kayak belum gosok. Ya kayak rasanya kayak ada jigong yang nempel gitu. Jadi nyapu itu nggak usah dipaksa, ya nyapu aja gitu. Gitu. Kenapa kita kadang banyak sih ya memang karakter orang ya, memang dia seneng masak tapi kebersihannya kurang, ada yang suka kebersihan masak kurang. Itu memang udah kayak tabiat. Tapi sebenarnya kalau memang walaupun kita melakukan apa aja, masak dan sebagainya atau apa, packing dan sebagainya, kalau kita biasa rapi itu udah kebiasaan. Karena memang harus dibentuk. Nah, ini kita melenceng dikit dari materi nggak apa-apa. Ya ini teman-teman harus mulai nih belajar matematika sedekah. Saya setelah punya ilmu ini, melakukan ini, saya setiap kali punya hajat, saya melakukan sedekah. Sedekah yang paling bagus pagi hari. Anda punya duit 10.000, bagiin ke 10 anak sekolah itu. Anak-anak sekolah itu mau sekolah kan, kasih aja 1.000. Kalau dulu aku pengen buat rumah, aku sedekahkan, ngomong ke takmir masjid di belakang, Mbah saya mau sedekah, niatnya saya mau buat rumah. Ya alhamdulillah dijabah. Saya dulu membangun rumah pertama kali itu cuma punya duit 20 juta. Rumah ya saya tempati. Waktu itu ya wallahu alam. Jadi bayangin, tukang saya itu ada 2 keluarga. Saya ngambil tukang dari masih saudara lah, dari kampung. Ada keluarganya Mang Aldi sama Mang Son. Itu sekeluarga. Terus keluarga saya. Setiap hari itu saya harus ngasih makan 3 keluarga. Minum galon tuh minimal 5 galon. Habis minum aja loh untuk 3 keluarga. Belum makan saya jarang loh makan yang sederhana, tempe goreng apa enggak, pasti telur atau ikan tiap hari sampai rumah itu jadi. Ya duitnya dari mana ya, wallahu alam. Ya saya niatnya sedekah aja. Jadi setiap kali saya ada duit, ya minimal tiap pagi saya minta rutin 10.000. Apa yang ada di dompet saya, ya alhamdulillah. Mau ngecor tahu-tahu ada orderan, mau beli pintu ada orderan, untungnya lumayan. Ya sudah, ini yang saya lakuin. Jadi kalau teman-teman pengen tahu rahasia saya ini, selain ini ada satu orang yang namanya ibu. Ini adalah kuncen saya. Saya selalu minta doa restu sama ibu saya. Dan saya paling pamali menyakiti hati ibu saya. Makanya saya jarang ngeluh. Taruhlah gak punya uang, minta ke ibu saya, no. Ada masalah apa keluarga, saya jarang cerita sama ibu saya. Mau bisnis, saya nggak pernah sampai ibaratnya jual tanah warisan apa minta duit dari ibu saya, nggak pernah. Dipantang. Karena ibu kita ini orang yang sudah spesial, ngandung kita 9 bulan, melahirkan kita, didik, udah nyusuin kita. Bayangin udah berapa juta kalau sampean beli susu SGM aja kan harga 50.000 per kotak. Dia nyusuin taruhlah 2 tahun. Ya hitung aja kalau sekotak itu cukup untuk seminggu 50.000. Kalau 2 tahun kan seminggu. 1 minggu, kalau sebulan kan 4 minggu. 4 minggu kali setahun 48 minggu kali 3 tahun kali taruhlah 50.000. Jadi kalau teman-teman mau ngitung berapa harga susu air susu ibu, hitung aja sampai netek berapa tahun gitu.
kaliin taruhlah harga SGM 50.000, padahal air susu kita itu mengalahkan yang namanya susu yang terbaik di dunia ini. Susu yang terbaik kita kan yang kaleng itu yang merek apa? Nutrilon, 120.000 sekaleng itu. Ya kita lebih harga. Nah inilah teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada hajat apa ya kita. Jadi mumpung sekarang masih belum nikah apa ada duit sedikit ya cobalah bagian ibu beliin ya yang semampu kita. Jangan sampai nyusahin ibu. Saya pantang nyusahin ibu. Mau bisnis nggak pernah saya pinjam duit ibu saya atau bahkan saya jual warisan untuk bisnis. Saya mulai dari nol semua. Kuncinya apa? Ini sedekah. Oke, cukup. Kalau ini penting, nanti difoto. Ini ilmu saya. Anda mau percaya, mau nggak percaya, ini saya udah lakuin. Ini saya ketemu teman saya namanya Pak Budi. Pak Budi ketemu dengan yang namanya Ustadz Yusuf Mansur. Dikasih ilmu namanya matematika sedekah. Real. Oke, kita balik lagi ke materi ya. Jadi apa sih spam like? Ya spam like itu contohnya kita posting gambar mau di FB atau IG. Ya taruhlah kita ada 8 HP. Ya kita coba like sendiri aja postingan kita. Kadang kan kita posting nggak ada yang nge-like, ya udah kita like aja. Kita like, kita komentar sendiri aja. Walaupun kita sendiri yang nge-like atau komentar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menaikkan algoritma. Algoritma itu apa sih Pak? Algoritma itu istilahnya kalau di dunia nyata itu kayak kita buka pasar atau toko lah. Kita setting toko kita itu kelihatan ramai, di setting. Pernah kan teman-teman mungkin lihat ada toko baru launching itu rame. Pertanyaan ada dua, rame beneran atau settingan? Sama artis pun ada settingan, semua di setting. Kita buka toko baru tuh kelihatan rame, ya udah kita undang aja teman-teman kita, sekalian syukuran kan. Ya udah teman kita berapa atau tetangga kita, ngumpul bareng. Ya memang akhirnya kita kan harus istilahnya ya tester lah, bagi-bagi gitu, nggak apa-apa. Makanya kadang kayak nyusun motor itu pun perlu disusun, kelihatan rapi, rame. Kadang tuh ya cuma motor karyawan taruh ada, atau saya punya motor 3, disusun aja. Tapi kan kelihatan kalau kita lewat toko atau makanan kelihatan rame kan. Padahal giliran kita masuk loh, kok sepi gitu. Itu sebenarnya settingan, menarik orang. Nah kalau di dunia online kita ada algoritma. Gimana caranya algoritma kita, toko kita itu bisa naik. Gitu. Ya kalau perlu kita pengen kelihatan toko online kita ramai tiap sore, ya udah kita pura-pura order aja. Ya ada yang order makanan, order ini, orang kan kelihatan ramai banget ini, Grab, Gojek kan. Padahal kita sendiri yang belanja kan. Gitu. Makanya kayak istri saya beli buah, beli apa aja sekarang online aja gitu. Tujuannya apa? Biar kelihatan rame Grab, Gojek. Dan tujuannya kan juga Grab, Gojek juga tahu kita. Nah tujuannya apa? Suatu saat toko-toko kita naik. Kenapa? Karena banyak yang mengakses kan. Blok A nomor 1 contohnya. Itu kalau tiap hari ada yang akses 20-30 orang, lama-lama kan Google juga naik gitu. Nah taruhlah
toko kita namanya toko A. Ya padahal kita belanja kebutuhan sehari-hari, ya belanja apa-apa aja itu, beli buah, beli sayur, beli online. Nah, tujuannya apa? Biar toko A ini nanti di Google tag. Gitu. Perlu disetting Pak, perlu. Hidup itu memang harus disetting gitu loh. Kayak kemarin teman-teman udah belajar ilmu perjalanan sukses lah. 5 tahun ke depan tuh teman-teman mau ngapa itu harus mulai dipikirkan. Contohnya mau nikah, Mbak Tia nikah tahun berapa? Ya harus disetting misalnya. Kenapa? Karena perempuan itu juga ada masa suburnya jangan sampai di usia tua. Yang kemarin tetanggaku sini ada umur 40 tahun masih melahirkan. Sekarang proses penyembuhannya amat susah. Kenapa? Karena di usia rentan udah 40 tahun itu kan istilahnya orang untuk apa ya, recovery bahasa Indonesia apa? Penyembuhan itu sangat lambat. Aku punya mertua melahirkan anak yang terakhir itu udah usia lumayan tua. Akhirnya dia kena apa? Kena matanya. Kenapa? Perempuan ya memang sangat riskan betul. Makanya perempuan itu harus disetting kapan mau nikah, melahirkan kapan, stopnya kapan. Istriku kan kemarin kayaknya mau ngomongnya gejala hamil, tapi aku ya nggak percaya. Cuma aku sebenarnya udah wanti-wanti juga lah. Karena usianya kan udah lebih 30 kan. Istriku kelahiran 85, udah 35 ya. 35 masih available lah. Cuma kalau udah 40, 45 ya sebenarnya banyak ya yang memang walau alam. Cuma berarti kalau dari struktur tubuh itu umur 40 tahun itu udah nggak bisa. Ya melahirkan pasti ada sesuatu di tubuhnya yang akan berkurang. Aku punya ya itu contohnya. Ya depan ini yang kemarin ada yang melahirkan 40 tahun. Itu sesar sampai sekarang udah 3 bulan tuh jalan aja masih sakit. Nah ini spam like ya. Jadi kita itu nanti nge-like, komen ya di foto ini ya sendiri aja. Kalau perlu kita komentar itu dulu. Makanya kalau bisa kita buat pertanyaan lah kayak Gus. Ya nanti ada di sini kuesioner dan sebagainya. Tujuannya kita untuk naikin. Nah, kalau di Facebook kita mau nyari pertemanan apa, nyari reseller dan sebagainya, kita lakukan minimal 10 kali like di postingan calon target kita. Contohnya di sini ada Mbak Nia, ya posting foto kan. Terus dia ada posting lagi duitnya. Kita like aja. Awalnya mungkin kita nggak tahu, nggak kenal sama sing namanya Bunia ini. Tapi lama-lama Bunia ini dia akan kepo. Siapa sih yang like saya 10 kali? Lama-lama dia juga akan like balik, fallback. Tekniknya gitu. Jadi kalau kita jualan belum kita mau nyari agen dan sebagainya ya kita mulai nariin orang gitu. Saya di Facebook apa di HP yang 2 ini rata-rata orang yang saya add itu ya memang rata-rata orang yang udah dagang. Benar-benar seperti itu. Oke. Terus kita buat giveaway, kita udah bahas kemarin giveaway. Jadi di online tuh ya dari kayak gitu, like, spam like, giveaway. Ya tinggal kita nanti syaratnya apa, syaratnya nanti kalau biasanya aku buat up dan share kan, minimal 10 grup dagang.
nanti hadiahnya apa kita tentuin aja. Jadi giveaway itu sebenarnya kan tujuannya untuk menggerakkan follower kita, teman-teman kita, atau subscriber kita untuk dia mempromosiin. Gitu. Nah ini aku ada beberapa contoh orang tuh sekarang dia kerjanya buat giveaway aja. Mungkin sehari buang 200.000, 300.000 buat giveaway, tapi kenyataannya jalan. Dan ini kemarin selama bulan puasa kan aku sering buat ini. Alhamdulillah omset ya naik, karena banyak juga orang-orang baru yang kepo. Terus kita buat kuesioner. Nah, contohnya kita mau buat promo. Awalnya kita mau launching buku, ya kita orang itu suruh milih cover A, cover B, atau cover C. Nanti dia suruh tinggalkan pesan. Nah nanti aku tim kreatif, nanti kalau aku mau buat kuesioner udah tahu ya. Pasti aku nanti minta gambar lebih dari 2. Kalau nggak 2 ya lebih dari 2. Tujuannya apa? Tujuannya biar para follower atau friend kita itu nanti milih. Hari ini saya mau launching contohnya buku, covernya kayak ini, silahkan milih A, B, C. Nanti disuruh milih. Ini kuesioner. Tujuannya apa ya? Menaikkan interaksi. Biasanya kita bisa mensibukkan postingan kita sehari-hari dengan quote, kuis, dan kuesioner. Quote, kuis, kuesioner. Oke, ngantuk? Gak apa-apa, ngantuk biasa, masih normal. Memang namanya belajar itu ngantuk, bosan, pusing. Saya aja kalau jadi peserta ngantuk juga. Tapi mau nggak mau, memang kita tuh harus paksa. Berarti besok sebelum kita training kita senam dulu. Oke? Ya keringetan. Karena memang ya ginilah ngantuk. Apalagi ini teori kan, gitu loh. Memang harusnya praktek langsung, teman-teman bawa HP kita praktek. Gitu. Mulai besok bawa HP lah, HP toko barang itu. HP tokoan tuh juga ibaratnya juga jarang di-add juga tuh. Kita lihat pertemanannya ya masih ratusan ribuan. Saya ini nih, HP yang baru ya masuk hari keempat, temennya ada yang 1.600, yang ini udah 1.900. Ini 1.900. Nih 1.900 kan, 1.600, ya kan? Ini yang ngerjain siapa? Si Zola sama Dennis saja. Tak suruh nge-add, tak kasih tahu apa aja sih yang di-add. Yang pertama, emak-emak yang suka selfie pakai produk itu di-add. Terus yang ada cover belakangnya, ada dia jualan apa kan, biasanya ada flyer kan, itu di-add. Terus yang kelihatan ya minimal bawa anaknya apa-apa ya nggak apa-apa sih di-add. Tapi sebenarnya keluarga juga
rata-rata agen semua nih, orang jualan, ya kan? Jualan A, jualan B, jualan C. Nah, setelah saya nge-add orang ini apa ya, saya mulai posting hal-hal yang positif. Kalau enggak saya ada training apa live, saya live juga. Itu untuk menarik interaksi. Nih. Cari mak-mak yang kayak gini untuk buka produk. Itu orang jualan. Ya nanti kita awalnya nggak kenal kan, ya nanti kita berusaha kenal sama orang ini orang jualan. Atau yang ada pinggirnya, nah yang kayak gini ada tulisan konsultan dan sebagainya, di add aja. Nah ini sekelas Yola udah tahu. Ya ini alay, hapus. Ini mak-mak jualan ya, sikat. Sekelas Yola udah tahu. Nah ini kalau gambar anak ini salah ini, minta suruh hapus biasanya. Ya, karena masuk mau jualan anak kan, langsung biasanya tak sikat nih. Ini langsung hapus pertemanan, hapus. Jadi memang kita benar-benar nyari orang yang mau jualan, ya yang jual istilahnya gambar-gambar. Ya rata-rata ya mak-mak yang pakai produk itu. Nah yang gini-gini, ini mesti orang jualan. Dia udah punya semangat untuk jualan. Nah tinggal kita taruhlah, lalu kita mulai sisipin, mau nggak jual produk kita. Itu teman-teman, ini pelajaran kita hari ini. Ya, moga ngantuk Anda berbuah keberkahan lah, nggak apa-apa. Oke, itu aja teman-teman materi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akan cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.